Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English lesson with me, Yulika Arma. I hope you enjoy studying English with me in this channel. Can you guess what are we talking about for today? Let's see. Okay, hi everyone. Do you amaze at this picture? What do you see on the picture? Okay, the picture shows us the many kinds of animal, right? What are they? Would you like to mention it? Ya, pada gambar ini kita dapat menemukan berbagai macam hewan ya. Apa saja sih itu? Let's find out together with me. On the picture, there are horse. Okay, do you see a horse on the pictures? On the head of the grandfather. Okay, horse. Do you see the horse? And then dolphins. Okay, do you see the dolphins? And fox. Do you see it? Where is the fox? And then kangaroo. Peacock. Snake. Turtle. Bear. Tiger, parrot, porcupine, grasshopper, snail, gorilla, iguana, shark, and the last starfish. Do you see all the animals mentioned on the picture? Yeah. Nah, we can see horse here. So now this is horse, right? And the dolphins. Where is the dolphins? Do you see the dolphins here? Okay, where is it? Yeah, this is the dolphins. And fox. Fox. Where is fox? This is, yes. Kangaroo. Where is the kangaroo? This is the kangaroo. Peacock. What is peacock? Nah, this is a peacock. Yeah, you don't need to know the meanings of each animals, but you just see the pictures and then you can know what does it mean actually. Yeah. And then snake. Where do you see the snakes? Okay, this is snakes. And then turtle. What is turtle? This is turtles. And then bear. Where is bear? Apa sih beruang itu? Beruang ya? Iya, beruang nih, beruang ya. And then tiger. Where is the tiger? Okay, this is the tiger. Parrots. Nah, this is the parrots. Okay. It's exactly of the nose, yeah, on the nose. Porcupines. What is porcupines? This is porcupines. And then grasshopper. What is grasshopper? Here, grasshopper. And then snail. What is snail? Where is the snail? Okay, this is the snails. Okay. And then gorilla, the big ones. Now this is a gorilla. Iguana. Where is iguana? And then shark. Where is sharks? This is sharks. And then starfish. Oh, where is starfish? Bintang laut. Mana bintang laut? Okay, that's it. And then next, which one is your favorite? Which one is your favorite animals? Nah, dari binatang-binatang yang ada di sini ya, hewan-hewan yang sudah disebutkan tadi, yang mana nih hewan kesukaan kalian? Nah, yang mana? Oke. Then next, what animal is it? Nah, yuk kita tebak. Hewan apa itu? Nah, kita lihat dulu di sini deskripsinya ya. Nah, setelah kita tahu deskripsi atau kalimat-kalimat yang ada di sini, baru kita simpulkan hewan apa ya dengan ciri-ciri yang nanti kita baca di sini ya. Okay, what animal is it? It is the largest land animal in the world. It is from Asia and Africa. It is herbivorous. It eats grass, leaves, branches, and fruit. It has a big body with 4 legs, and it has large and thin ears but small eyes. It also has one long nose called trunk.
It uses the trunk to lift the food. Its skin is gray and hairless. It has a short tail. The habitat is usually in the forest or in the zoo. It is a strong animal. It can carry heavy loads. What animal is it? Can you guess? Coba bisa kalian tebak hewan apa itu? Okay, let's see. Wow, it is elephants. Ya. Okay, next. What is it? Nah, they are the tallest mammals in the world. We can find them in Central, Eastern, and Southern Africa. Some of them are also kept in the zoo. They have a long neck and long legs. The long neck helps it to eat leaves from the tall trees. It pulls the leaves by its long tongue. Around his body, it has spotted patterns. Giraffa camelopardalis is its scientific name. On the top of its head, there are small horns or knobs. They are used to protect the head when fighting. What animal is it? Bisa ditebak hewan apakah itu? Tara, that is, or it is giraffe. Nah, so far, can you guess what we are talking about for today? Ya, jadi pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang descriptive text. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sudah paham ya apa itu descriptive text. Nah, the goal of this lesson, jadi pembelajaran pada video kali ini kita akan mengidentifikasi fungsi dan struktur dari descriptive text dan juga arrange the simple descriptive text about favorite animal dan juga membuat contoh atau teks deskripsi tentang hewan kesukaan kita atau hewan favorit ya, our favorite animals. Nah, descriptive text itu sendiri apa sih? Okay, descriptive text is a kind of text that tell or describes something. It can be person, animal, things, or others. Ya, that specifically. Jadi descriptive text itu adalah teks yang menggambarkan sesuatu ya, baik itu orang, kemudian benda, tempat dan lain sebagainya dengan cara yang yang spesifik, yang detail seperti itu ya, sampai si readers atau listeners itu bisa membayangkannya gitu. Okay, next, the structure of the descriptive text. Nah, structures dari teks deskriptif itu hanya ada dua. Yang pertama identifications, kemudian descriptions. Nah, identifications. Di identifikasi ini jadi ada what or who is described. Jadi apa atau siapa yang dideskripsikan atau yang digambarkan. Nah, siapa atau apa ini yang digambarkan atau yang akan kita deskripsikan. Nah, itu bisa berupa benda, bisa berupa hewan, manusia, tempat, dan lain sebagainya. Ya, ibaratnya ini topiknya lah tentang apa atau siapa, gitu ya. Kemudian ada deskripsi, descriptions. Nah, how is the feature, act, character, etc. Nah, jadi ciri-cirinya seperti apa, karakternya, kemudian ya ciri tubuhnya atau bentuk. Dari contoh kalau di sini parrots ya, burung, kemudian di situ burung itu mempunyai berapa kaki dan sebagainya, kemudian warnanya apa ya. Nah, ini hanya ada identifikasi dan deskripsi. Nah, di sini ada contoh descriptive text yang menjelaskan atau menggambarkan tentang salah satu jenis burung, yaitu parrots. Parrots belong to the bird species. Nah, parrots di sini sebagai identifikasi atau who is described or described. Who is described atau siapa yang dideskripsikan. Nah, dari teks ini siapa yang dideskripsikan di sini? Ya, parrots. Oke, kemudian description yang
berisi the features atau ciri-cirinya, kemudian karakternya dan sebagainya ya, ciri-ciri khususnya ya, secara detail ini di bagian deskripsi. They have strong curved beaks. Nah, itu sudah mulai ke deskripsinya ya, identifikasi kemudian deskripsi. Hanya dua structure aja di sini. Oke. Nah, coba kita analisis bersama. Di sini a cat. Nah, ini this text describe about cat. A cat is a domestic animal. Nah, mana nih yang termasuk identifikasi? Yang masuk identifikasi itu ada siapa atau apa yang dideskripsikan di sini? Ada yang tahu? Ya, jadi yang dideskripsikan dalam teks ini adalah cat. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya ya ini deskripsi. Many people keep it in their homes. It has pointed ears. It has a long tail. A cat is soft and fluffy. It has 4 paws. A cat meows. It purrs when it's happy. Cats like to drink milk. They like to eat fish. A baby cat is called a kitten. Cats sleep anywhere. Nah, itu bagian dari deskripsi atau penjelasan secara detail terkait dengan cat. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, yuk. Jadi ada cara yang sangat mudah untuk kita membuat teks deskripsi yang sederhana ya. Jadi kita menggunakan beberapa pertanyaan di sini. Nanti dari setiap jawaban itu kita bisa jadikan sebuah paragraf ya. Paragraf apa? Paragraf deskriptif. Nah, yang pertama pertanyaannya di sini what is it? Nah, jadi di sini ada cat ya. Ya, cat. Kemudian ada pertanyaannya what is it? Nah, bagaimana menjawabnya? It is a cat. Ya. Nah, ini pertanyaan nomor 1 atau jawaban nomor 1. Kemudian yang nomor 2, what is the names? Now, for example, maybe the names is Kitty. Nah, it calls Kitty, for example. Ya. The name is Kitty. What does it sounds? Bagaimana bunyi dari hewan tersebut? It meows. Okay. Kemudian number 4, what is the colors? The color is black and white. Oke. Ini kita belajar bagaimana mendeskripsikan sebuah binatang. Ini binatang cat atau hewan kucing ya. How is the fur? Bagaimana bulu dari kucing tersebut? The fur is soft. Nah, bulunya jelas lembut. Number 6, how is the feature of it? Nah, ciri-cirinya bagaimana dari cat itu? Nah, mungkin ini salah satu saja ya. Ciri-cirinya it has 4 legs. Nah, mempunyai 4 kaki. Kemudian how often do you play with it? Seberapa sering kamu bermain dengannya? For example, I usually play with it in the afternoon, for example ya, in the afternoon. Nah, ini sesuai dengan nanti deskripsi dari kalian sendiri ya. And then, do you love it so much? Yes, I love it so much. Nah, dari jawaban-jawaban ini kalian bisa jadikan itu sebuah paragraf deskripsi singkat ya terkait dengan favorite animals. Nah, ini nanti tergantung apa hewan kesukaan kalian ya.
Contohnya nanti rabbit. Now what is it? It is rabbit. What is the name? Now the rabbit, or the name of my rabbit is bla bla bla. What does it sound? What is the color? Nah, ini hanya beberapa pertanyaan saja di sini. Nah, nanti bisa dikembangkan sendiri ya. Nah, kemudian jawab saja pertanyaan ini per kalimat dulu, kemudian kemudian nanti dijadikan satu, yakni menjadi sebuah paragraf. Nah, dari kalimat-kalimat ini kalau dijadikan satu, ini akan menjadi sebuah paragraf. Mungkin bisa 1 sampai 2 paragraf ini ya. Oke, next. How about you? Do you have favorite animal? What is it? Nah, gimana? Kamu punya hewan peliharaan atau hewan kesukaan kalian apa? Ya, apa itu? Nah, kalian bisa mencoba dengan cara yang sudah dijelaskan tadi ya. Jadi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan sederhana, kemudian jawaban dari pertanyaan sederhana itu kalian bisa buat sebuah paragraf deskriptif ya. Jadi paragraf deskriptif tadi itu mempunyai struktur, identifikasi, kemudian deskripsi. Hanya 2 itu saja ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, oke, di penghujung pertemuan kita di sini ada sebuah cerita atau pesan ya, kita baca bersama-sama. Suatu hari emas dan tanah bertemu dan berbincang. Emas berkata kepada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah. Apakah kau memiliki cahaya mengkilat seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Nah, tanah menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan yang lainnya. Apa kamu bisa?" Emas pun diam 1000 bahasa. Nah, apa sih maknanya? Jadi dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas, berharga, menyilaukan namun tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, banyak harta kekayaan, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu dan tidak peduli terhadap sesama. Tapi ada juga yang seperti tanah, orang biasa saja, tidak memiliki harta yang banyak namun suka menolong dan siap membantu kapan saja. Nah, jadi kesimpulannya, makna dari kehidupan bukan dari seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaat kita bagi orang lain. Oke, sekian untuk pembahasan kali ini. Untuk hari ini jelas ya, tadi kita sudah belajar bagaimana kita membuat sebuah teks deskripsi yang masih sangat sederhana yang bisa kalian coba di rumah. Kemudian kalian bisa praktekkan sendiri ya di rumah dengan mengikuti cara-cara yang tadi sudah dijelaskan. Oke, sekian dari saya Yulika Arma. Really thanks for your pretty attentions and I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.